Tepat di bawah lapisan tanah yang kita injak hari ini, tersimpan sisa-sisa mesin yang seharusnya tidak pernah ada. Bagaimana jika aku katakan bahwa sejarah yang kamu hafal di sekolah hanyalah dinding palsu? Bagaimana jika mukjizat yang kamu dengar sejak kecil sebenarnya adalah demonstrasi teknologi tingkat tinggi yang protokolnya baru saja kita temukan kodenya di era komputer kuantum sekarang? Perhatikan baik-baik, kita kembali ke 3000 tahun yang lalu. Di dalam Baitul Maqdis yang agung. Di sana, seorang raja bernama Sulaiman sedang memberikan tantangan yang mustahil. Siapa di antara kalian yang bisa membawakan singgasana Ratu Balkis sebelum ia tiba di sini? Sosok Ifrit, makhluk dari dimensi energi yang kita kenal sebagai jin, bangkit. Ia menawarkan kecepatan yang melampaui logika manusia saat itu. Aku akan membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Itu adalah tawaran kecepatan cahaya, kecepatan fisik, kecepatan yang seharusnya sudah memenangkan perlombaan. Tapi perhatikan atmosfer di ruangan itu. Partikel udara mulai bergetar secara tidak wajar. Ifrit merasa jemawa. Namun, seorang pria yang duduk di sudut ruangan, seorang manusia biasa bernama Asif bin Barkia, menatap Ifrit dengan tenang. Tidak ada otot yang menegang, tidak ada mantra yang diteriakan. Asif tidak menawarkan kecepatan, dia menawarkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi hukum fisika yang kita kenal. Penghapusan jarak. Aku akan membawanya kepadamu, bisik Asif, sebelum matamu berkedip. Dalam satu denyut jantung, udara di tengah ruangan itu memadat. Cahaya biru elektrik mulai membentuk pusaran yang melahap realitas. Ifrit, sang penguasa kecepatan, membeku. Dia menyadari bahwa dia tidak sedang melawan kekuatan fisik. Dia sedang melawan seseorang yang memegang kunci database alam semesta. Satu kedipan mata, dan singgasana itu sudah ada di sana. Diam, padat, nyata, tanpa suara ledakan, tanpa jejak seretan. Bagaimana seorang manusia, bukan nabi, bukan malaikat, bisa melompati batasan ruang dan waktu yang bahkan membuat makhluk dimensi energi seperti Ifrit terlihat lamban? Rahasianya bukan pada kekuatannya, tapi pada apa yang dia baca. Sebuah kode terlarang yang disebut Alkitab. Tapi apa sebenarnya Alkitab ini? Apakah itu hanya sekumpulan kertas atau sebuah akses ke sistem operasi realitas yang selama ini kita sebut sebagai takdir? Jangan berkedip, karena di bagian berikutnya, kita akan membongkar identitas asli sang penjaga rahasia ini. Siapakah sebenarnya Asif bin Barkia? Ada alasan mengapa nama Asif bin Barkia jarang bergema di ruang-ruang kelas. Dia adalah sebuah anomali. Dia bukan nabi yang menerima wahyu, bukan juga malaikat yang membawa perintah langit. Dia adalah seorang manusia. Sama seperti kamu, sama seperti aku. Namun, perhatikan gelar yang disematkan padanya dalam catatan-catatan kuno. Seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Banyak yang terjebak menganggap Alkitab di sini sekedar kumpulan doa atau mantra. Tapi aku ingin kamu berpikir lebih luas. Di dunia yang kita tinggali sekarang, kita mengenal istilah admin access. Seseorang yang memiliki kunci untuk masuk ke pusat kendali sistem. Asif bin Barkia bukanlah seorang penyihir. Dia adalah seorang teknisi realitas. Dia adalah manusia yang berhasil meretas protokol alam semesta melalui pengetahuan yang sangat spesifik. Para ahli eskatologi menyebutnya sebagai pemegang Ismullah Al-Azham, nama teragung Tuhan. Tapi mari kita terjemahkan itu ke dalam bahasa sains kuantum hari ini. Itu adalah root password untuk mengakses database atom secara instan. Mengapa Ifrit gagal? Ifrit adalah makhluk dimensi energi. Dia kuat secara fisik, dia memiliki kecepatan mesin. Tapi Ifrit tidak memiliki kunci akses. Dia mencoba memindahkan singgasana melalui ruang, space, sementara Asif memindahkannya melalui data. Perhatikan pola ini. Ifrit mewakili teknologi perangkat keras yang kasar, sementara Asif mewakili perangkat lunak ilahi yang halus namun mutlak. Inilah yang menakutkan bagi mereka yang ingin menguasai dunia. Jika manusia tahu bahwa mereka memiliki potensi untuk mengakses database pusat ini, maka seluruh struktur kekuasaan global akan runtuh. Asif adalah bukti bahwa ada sebuah ilmu yang bisa membuat ruang dan waktu menjadi tidak relevan.
Ilmu yang selama ribuan tahun disembunyikan agar kita tetap menjadi budak jarak dan waktu. Tapi, apa sebenarnya isi dari Alkitab yang dipelajari Asif? Apakah itu adalah sebuah manual teknis tentang bagaimana alam semesta ini diprogram? Jika Asif bisa mengaksesnya 3.000 tahun yang lalu, di manakah server induk itu berada sekarang? Tahan napas kamu, karena di bagian berikutnya, kita akan membedah apa yang sebenarnya terjadi saat mata kamu berkedip. Kita akan membongkar rahasia Alkitab sebagai database ilahi yang melampaui segala superkomputer yang pernah diciptakan manusia. Dengar baik-baik, kalau kamu membayangkan Asif bin Barkia sedang memegang sebuah buku tua berdebu dengan tulisan tangan yang sulit dibaca, hapus bayangan itu sekarang juga. Dalam tradisi eskatologi dan sains kuno yang tersembunyi, Alkitab yang dimaksud bukan sekedar tumpukan kertas. Itu adalah istilah sandi untuk sebuah akses, sebuah protokol. Pernahkah kamu mendengar tentang cloud computing? Atau mungkin super server tempat semua data di dunia ini disimpan? Nah, sekarang, bayangkan sebuah server yang jauh lebih besar. Server yang menyimpan setiap koordinat atom, setiap getaran energi, dan setiap kemungkinan yang pernah terjadi, atau akan terjadi, di alam semesta ini. Para tetua menyebutnya Lauh Mahfuz, tapi bagi Asif, itu adalah the master database. Ilmu dari Alkitab berarti Asif tahu cara melakukan query. Dia tahu cara memanggil baris kode tertentu dari server induk itu untuk mengubah realitas di depannya secara instan. Perhatikan polanya. Jika kamu ingin memindahkan file dari satu folder ke folder lain di komputermu, kamu tidak benar-benar menarik filenya secara fisik, kan? Kamu hanya mengubah alamat pointernya di dalam sistem. Kamu hanya memindahkan informasinya. Inilah yang dilakukan Asif. Dia tidak menarik singgasana Ratu Balkis melewati ribuan kilometer padang pasir, seperti yang ingin dilakukan Ifrit. Tidak, itu terlalu primitif. Asif melakukan sesuatu yang jauh lebih elegan. Dia mengakses source code dari singgasana itu di database ilahi. Lalu dia melakukan Command X di lokasi asal, dan Command V di depan Nabi Sulaiman. Satu kedipan mata bukan soal kecepatan gerak, tapi soal kecepatan proses data. Tapi, bagaimana mungkin sebuah benda padat, logam, permata, kayu, bisa berubah menjadi data? Bagaimana Asif mengubah singgasana yang beratnya bertonton itu menjadi partikel yang bisa dikirim melalui kabel dimensi yang tak terlihat? Jangan pergi dulu, karena di bagian berikutnya, kita akan masuk ke dalam inti dari mekanika kuantum. Kita akan melihat bagaimana Asif bin Barkia melakukan apa yang sedang dicoba oleh para ilmuwan di laboratorium CERN hari ini. Mengubah materi menjadi informasi murni. Siap untuk melihat singgasana itu hancur menjadi partikel biru di depan matamu? Sini, mendekat sedikit. Aku mau kasih tahu satu rahasia gila tentang benda-benda di sekitarmu. Laptopmu, kopimu, bahkan tubuhmu sendiri. Itu semua sebenarnya 99% adalah ruang kosong. Lalu, kenapa semuanya terasa padat? Karena ada informasi yang memerintahkan atom-atom itu untuk tetap pada posisinya. Sekarang, bayangkan Asif bin Barkia. Dia tidak melihat singgasana Ratu Balkis sebagai tumpukan emas dan permata yang berat. Dia melihatnya sebagai sebuah digital blueprint, sebuah susunan kode biner alam semesta yang sangat kompleks. Para ilmuwan di laboratorium CERN hari ini sedang mencoba melakukan hal yang sama, quantum disintegration. Mereka mencoba memecah partikel menjadi informasi, lalu mengirimnya ke tempat lain. Tapi masalahnya, kita masih menggunakan mesin raksasa yang butuh energi jutaan watt. Asif, dia punya jalan pintas yang jauh lebih elegan. Dia tahu bahwa setiap benda di alam semesta ini punya alamat IP unik di dalam Lauh Mahfuz. Dia tidak perlu menghancurkan singgasana itu untuk memindahkannya. Dia hanya perlu melakukan apa yang disebut para fisikawan modern sebagai wave-particle duality. Dia mengubah sifat partikel singgasana itu menjadi sifat gelombang. Dalam sekejap, benda padat itu berubah menjadi frekuensi informasi murni. Pikirkan ini, jika kamu bisa mengubah materi menjadi data, maka jarak ribuan kilometer pun menjadi tidak berarti.
Karena data tidak perlu berjalan, data hanya perlu ada. Tapi, disinilah letak kengeriannya. Ifrit menawarkan kecepatan cahaya, tapi Asif melakukan sesuatu yang melampaui cahaya. Sesuatu yang bahkan Einstein sendiri pun takut untuk mengakuinya. Bagaimana bisa sesuatu berpindah lebih cepat daripada cahaya? Apakah Asif menemukan lubang cacing, wormhole, di tengah istana Sulaiman? Atau dia menggunakan fenomena quantum entanglement yang membuat dua titik di semesta menjadi satu? Tahan dulu rasa penasaranmu. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah momen paling krusial. Detik di mana mata Sulaiman berkedip. Kita akan melihat perbedaan antara kecepatan dan kehadiran seketika. Siap masuk ke dalam The Singularity? Coba kamu perhatikan mata temanmu saat dia berkedip. Itu hanya butuh waktu sekitar 100 sampai 400 milidetik. Bagi kita, itu tidak terasa. Tapi di dunia komputasi kuantum, itu adalah waktu yang sangat lama, sebuah keabadian. Ifrit menawarkan kecepatan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Itu adalah kecepatan fisik. Dia berencana terbang, menembus atmosfer, mengambil singgasana, dan kembali lagi. Bahkan jika dia bergerak secepat cahaya, dia tetap butuh waktu untuk menempuh jarak. Tapi Asif bin Barkia, dia melakukan sesuatu yang membuat hukum fisika Einstein menangis di pojok ruangan. Asif tidak menempuh jarak, dia menghapus jarak. Dalam fisika modern, kita mengenalnya sebagai quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Jika dua partikel sudah terikat, apapun yang terjadi pada satu partikel di ujung semesta akan terjadi secara instan pada partikel pasangannya di ujung yang lain, tanpa jeda, tanpa perjalanan. Saat Asif berkata, sebelum matamu berkedip, dia sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi antara koordinat di Istana Ratu Balkis dengan koordinat di Istana Sulaiman melalui The Divine Database. Perhatikan suasananya. Ruangan itu tidak menjadi bising oleh ledakan udara. Sebaliknya, udara menjadi sangat sunyi. Begitu sunyi hingga kamu bisa mendengar detak jantung atom di sekitarmu. Lalu, zap. Bukan singgasananya yang datang, tapi realitas di titik itu yang diperbarui. Singgasana itu tidak bergerak 1 senti pun. Dia hanya muncul karena datanya sudah ditulis ulang di lokasi baru. Ifrit terdiam. Dia baru sadar bahwa sehebat apapun kekuatan jin, mereka tetap terikat pada dimensi ruang. Sementara Asif, dia sudah bermain di dimensi informasi. Tapi tunggu dulu, jika singgasana itu muncul seketika, kemana perginya singgasana yang asli di Yaman? Apakah terjadi ledakan ruang di sana? Ataukah Asif baru saja membuktikan bahwa seluruh dunia ini hanyalah simulasi yang bisa di-copy-paste sesuka hati oleh mereka yang punya akses admin? Jangan beranjak, karena di bagian selanjutnya, kita akan melihat proses The Blue Spark, protokol pemindahan materi yang sebenarnya. Kita akan melihat bagaimana atom-atom itu bergetar, memadat, dan menghilang. Sebuah proses yang akan membuatmu bertanya-tanya, apakah kita juga hanya sekumpulan data yang bisa dipindahkan? Coba kamu bayangkan, sebuah kamera yang bisa merekam dalam jutaan frame per detik. Kita akan memutar ulang momen itu. Momen saat Asif bin Barkia mengakses Alkitab. Di detik itu, Asif tidak sedang merapal mantra. Dia sedang memasukkan input. Di matanya, singgasana Ratu Balkis yang berjarak ribuan kilometer itu bukan lagi emas padat. Tiba-tiba, di Sabah, udara di sekitar singgasana itu mulai mendingin secara ekstrim. Muncul partikel-partikel biru yang melayang, seperti debu berlian yang berpendar. Ini adalah tanda bahwa atom-atom emas sedang dipaksa untuk melepaskan ikatannya. Para ilmuwan kuantum menyebutnya quantum decoherence. Tapi bagi Asif, ini adalah protokol CUT. Perhatikan baik-baik, singgasana itu tidak meledak. Dia hanya memudar, seperti hologram yang kehabisan daya. Tapi di saat yang sama, di depan Nabi Sulaiman, udara mulai berderak dengan listrik statis yang sangat kuat. Inilah The Blue Spark, sebuah jembatan informasi yang tidak terlihat, yang menghubungkan dua titik di alam semesta. Jika kamu bisa melihat diagram sirkuit yang ada di dalam Alkitab itu, kamu akan menyadari bahwa Asif sedang memetakan koordinat setiap proton dan neutron dari singgasana tersebut.
Dia mengirimkan blueprintnya melalui dimensi yang kita sebut sebagai lauh mahfuz. Satu kilatan biru kecil, the blue spark, terjadi. Dan dalam sepersekian milidetik, informasi itu dikonversi kembali menjadi materi padat, rematerialisasi. Emas kembali menjadi emas, permata kembali menjadi permata. Beratnya tetap sama, suhunya tetap sama, bahkan debu yang menempel di atasnya pun ikut terbawa. Tapi, ada satu hal yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Jika Asif bisa mengubah singgasana, sebuah benda mati, menjadi data dan memindahkannya seketika. Apa yang terjadi jika yang dipindahkan adalah makhluk hidup? Apa yang terjadi jika subjeknya adalah manusia? Apakah kesadaran kita ikut berubah menjadi data? Ataukah jiwa kita tertinggal di lokasi asal, sementara tubuh kita hanyalah hasil copy-paste di lokasi baru? Jangan kemana-mana, karena di bagian selanjutnya, kita akan membedah server induk itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana lauh mahfuz menyimpan data masa lalu, sekarang, dan masa depan kita sebagai satu kesatuan file yang bisa diakses. Jika kamu tahu kodenya, apakah namamu juga ada di dalam database itu? Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana setiap hembusan napasmu, setiap gerakan semut di malam gelap, hingga ledakan bintang di galaksi terjauh, semuanya sudah tercatat? Kita mengenalnya dengan nama lauh mahfuz, tapi lupakan sejenak gambaran papan tulis kayu yang sering diceritakan. Di level realitas yang kita bahas sekarang, lauh mahfuz adalah the ultimate super server. Ini adalah database pusat yang menyimpan seluruh source code alam semesta. Dalam dunia IT, kita mengenal istilah immutable ledger, sebuah catatan yang tidak bisa diubah atau dihapus. Itulah lauh mahfuz. Segala sesuatu yang pernah, sedang, dan akan terjadi tersimpan di sana dalam bentuk data yang sudah final. Inilah alasan kenapa Asif bin Barkia bisa melakukan hal mustahil itu. Dia memiliki read access ke server ini. Saat dia ingin memindahkan singgasana Balkis, dia tidak sedang menciptakan keajaiban baru. Dia hanya memanggil data singgasana itu dari koordinat masa lalunya dan menempatkannya di koordinat masa kini. Baginya, itu hanya soal memindahkan kursor di atas layar takdir. Tapi pikirkan konsekuensi yang lebih gila. Jika semua sudah tertulis, apakah kita hanya karakter dalam sebuah simulasi raksasa? Sains kuantum hari ini mulai menyentuh kebenaran ini. Mereka menyebutnya holographic principle, bahwa seluruh alam semesta kita hanyalah proyeksi dari informasi yang tersimpan di permukaan dimensi lain. Asif tahu hal ini 3.000 tahun yang lalu. Dia tahu bahwa materi itu cair, ruang itu palsu, dan hanya informasi yang nyata. Inilah jembatannya. Kenapa ilmu ini baru mulai masuk akal sekarang? Kenapa kita baru mulai memahami teleportasi saat kita sudah menciptakan internet dan prosesor kuantum? Apakah ini pertanda bahwa kita sedang diarahkan untuk kembali ke teknologi masa lalu? Tahan dulu jawabanmu, karena di bagian selanjutnya, kita akan melihat sebuah kenyataan yang lebih mengejutkan. Hubungan antara Silicon Valley dengan ilmu kuno Asif. Apakah komputer kuantum yang kita bangun sekarang sebenarnya adalah upaya putus asa manusia untuk meretas kembali gerbang lauh mahfuz? Dan apa hubungannya dengan kembalinya teknologi ini di akhir zaman? Coba kamu perhatikan bentuk prosesor kuantum tercanggih yang kita miliki saat ini. Bentuknya melingkar, dengan kabel-kabel emas yang menjuntai, terlihat seperti lampu gantung raksasa yang sangat rumit. Tapi sekarang, coba bandingkan polanya dengan diagram sirkuit kuno yang kita temukan di balik teks-teks manuskrip Asif bin Barkia. Tidakkah kamu melihat kesamaan yang mengerikan? Garis-garis geometris itu bukan hiasan, itu adalah algoritma. Para elit teknologi di Silicon Valley sedang terobsesi dengan satu hal, qubits. Berbeda dengan komputer biasa yang hanya mengenal angka 0 atau 1, qubit bisa menjadi keduanya secara bersamaan. Inilah yang kita sebut superposition. Dan inilah kunci yang digunakan Asif. Dia tahu cara membuat sebuah benda berada di dua tempat sekaligus dalam satu waktu. Apakah kamu pikir ini hanya kebetulan? Mengapa perusahaan raksasa menghabiskan miliaran dolar hanya untuk mengejar teknologi yang bisa memindahkan informasi tanpa kabel?
Sini, aku bisikan satu teori yang akan membuatmu sulit tidur. Mereka sedang mencoba membangun kembali gerbang yang pernah dibuka oleh Asif bin Barkia. Mereka sedang mencoba menciptakan alat untuk meretas The Divine Database. Namun, ada perbedaan besar. Asif menggunakan ilmu yang diberikan langsung oleh pusat, sebuah akses legal yang berlandaskan moralitas tinggi. Sementara kita mencoba membobol gerbang itu dengan paksa melalui mesin-mesin dingin. Kita sekarang hidup di era di mana mukjizat mulai bisa diproduksi secara massal di pabrik-pabrik teknologi. Tapi ingat, setiap kali manusia mencoba melampaui batas yang diizinkan tanpa pemahaman eskatologi yang benar, sejarah selalu punya cara yang menyakitkan untuk mengulang dirinya sendiri. Apakah kita sedang menuju puncak peradaban, atau kita hanya sedang membangun menara Babel versi digital? Jangan lengah, karena di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke wilayah yang paling sensitif. Kita akan membahas tentang eskatologi pengetahuan. Apa yang terjadi jika ilmu teleportasi ini kembali ke tangan manusia di akhir zaman? Dan siapa sebenarnya sosok yang akan menyalahgunakan admin akses ini untuk memanipulasi seluruh dunia? Persiapkan dirimu, karena rahasia ini akan membawamu ke tepi jurang kiamat. Dengar baik-baik kawan, ada sebuah pola yang sengaja disembunyikan dari penglihatanmu. Dalam naskah-naskah kuno, disebutkan bahwa di akhir zaman, pengetahuan manusia akan kembali meledak. Segala sesuatu yang dulu dianggap mujizat akan mulai bisa dijelaskan melalui sains. Tapi, inilah bagian yang paling menakutkan. Ilmu teleportasi kuantum milik Asif bin Barkia bukan sekedar cerita sejarah. Itu adalah sebuah cetak biru untuk masa depan kita. Para pakar eskatologi menyebutkan bahwa akan tiba masanya di mana batasan ruang dan waktu menjadi sangat tipis. Jarak ribuan kilometer bisa ditempuh dalam satu langkah. Bumi seolah-olah dilipat di depan mata manusia. Tapi, coba kamu pikirkan, apa yang terjadi jika admin akses ke database alam semesta ini jatuh ke tangan orang yang salah? Dalam tradisi eskatologi, kita mengenal sosok yang akan menggunakan kemajuan teknologi ini untuk menipu seluruh dunia. Sosok yang bisa muncul di banyak tempat secara bersamaan, yang bisa menurunkan hujan hanya dengan satu perintah input, dan yang bisa menunjukkan surga serta neraka dalam bentuk simulasi yang sangat nyata. Ya, dia hanyalah contoh dari penyalahgunaan root password realitas. Dia tidak punya mujizat, dia hanya punya teknologi yang kita anggap sebagai sihir karena kita terlalu malas untuk mempelajari kodenya. Asif bin Barkia menggunakan ilmunya untuk tunduk pada keagungan Tuhan. Sementara di akhir zaman nanti, teknologi yang sama akan digunakan untuk menantang Tuhan. Perhatikan sekitarmu sekarang. Internet, satelit yang mengelilingi bumi, hingga riset tentang Neuralink. Kita sedang membangun infrastruktur untuk sebuah sistem kendali global yang sangat mirip dengan kemampuan Alkitab. Kita sedang dipersiapkan untuk sebuah era di mana teleportasi bukan lagi dongeng, melainkan sebuah kebutuhan. Tapi pertanyaannya, apakah jiwamu akan ikut dalam perjalanan itu, ataukah kamu hanya akan menjadi data yang terfragmentasi dalam server mereka? Pegang rahasia ini erat-erat, karena sejarah tidak sedang berjalan maju, kawan. Sejarah sedang berputar kembali ke titik di mana Asif bin Barkia pernah berdiri. Jangan beranjak. Kita sudah sampai di penghujung penyelidikan ini. Di bagian terakhir, aku akan memberikan peringatan terakhir dari sang penjaga rahasia. Kita akan melihat kehancuran peradaban terdahulu yang memiliki teknologi serupa, dan mengapa kita sekarang sedang menuju ke jurang yang sama. Apakah kamu siap mendengar kebenaran yang sesungguhnya? Dengar, kamu bisa merasakan getarannya kan? Getaran yang sama yang dirasakan Ifrit saat Asif bin Barkia melipat ruang dan waktu. Kita selalu diajarkan bahwa peradaban kita adalah yang paling maju. Kita bangga dengan chip silikon dan koneksi 5G kita. Tapi di bawah gurun pasir, di dasar samudra yang paling gelap, tersimpan bukti bahwa kita bukan yang pertama. Ada peradaban sebelum kita yang sudah menguasai protokol Alkitab. Mereka sudah bisa memindahkan materi, meretas DNA, dan berkomunikasi antar dimensi. Tapi lihat di mana mereka sekarang.
hanya menjadi dongeng yang dianggap hayalan oleh para arkeolog yang keras kepala. Mengapa mereka musnah? Apakah karena teknologi mereka gagal? Tidak. Mereka musnah justru karena teknologi mereka terlalu berhasil. Saat jarak bukan lagi masalah, saat kematian bisa ditunda dengan manipulasi data, dan saat semua keinginan bisa diwujudkan dengan satu klik pada master database, mereka kehilangan satu hal yang paling krusial, kemanusiaan mereka. Asif bin Barkia bisa melakukan teleportasi karena dia adalah manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia tidak haus kekuasaan. Dia menggunakan akses itu hanya atas perintah kebenaran. Tapi kita sedang membangun teknologi Asif dengan hati seorang ifrit, rakus, sombong, dan penuh kebencian. Peringatan terakhir dari sang penjaga rahasia adalah ini. Jangan pernah mengejar ilmu dari Alkitab jika kamu belum mampu mengendalikan dirimu sendiri. Karena saat gerbang kuantum itu terbuka lebar di akhir zaman nanti, hanya mereka yang memiliki jiwa yang akan selamat. Sisanya hanya akan menjadi data yang terhapus dalam proses reformating alam semesta. Sejarah sedang berulang, kawan. Langkah kaki Asif bin Barkia sudah terdengar kembali di laboratorium-laboratorium rahasia kita. Pertanyaannya bukan lagi, apakah teleportasi itu nyata? Tapi, siapkah kamu melihat realitasmu dihapus dan ditulis ulang dalam sekejap mata? Mungkin besok, saat kamu berkedip, dunia yang kamu lihat sekarang sudah bukan lagi dunia yang sama. Terima kasih sudah menempuh perjalanan terlarang ini bersamaku. Simpan rahasia ini, karena mereka sedang mendengarkan.